Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sejarah lengkap dari salah satu entitas cerita rakyat yang paling melegenda dan pastinya paling mengerikan di Indonesia. Ya, kita ngomongin soal asal-usul Kuyang. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba dipikirin sebentar. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya gimana persisnya sebuah monster itu bisa lahir? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal geser dikit nih sudut pandang kita. Nggak cuma fokus ke horornya aja, tapi kita bakal melihat langsung ke asal-usul tragis di balik mitos ini. Soalnya kadang kisah di balik sosok yang menakutkan itu justru jauh lebih menyayat hati daripada yang bisa kita bayangin loh. Setting ceritanya dimulai dari sini, lebatnya hutan-hutan di Kalimantan yang gelap dan penuh misteri. Wilayah ini emang udah terkenal banget ya, punya akar cerita rakyat mistis yang super dalam. Ibaratnya, ini tuh panggung alami yang benar-benar sempurna buat melahirkan sebuah legenda yang akhirnya diceritain turun-temurun sampai ke zaman modern kayak sekarang. Jadi, apa sih sebenarnya Kuyang itu? Berdasarkan sumber-sumber yang ada, Kuyang ini digambarkan sebagai roh wanita mengerikan yang berkeliaran di malam hari dan ya, dia haus banget sama darah cuma demi mempertahankan kecantikan fisiknya. Serem banget kan? Tapi tunggu dulu. Jangan keburu merinding, karena sebenarnya ada konteks yang jauh lebih dalam dari sekedar sosok penghisap darah ini. Nah, ada satu fakta fundamental yang jujur aja sering banget dilupain banyak orang. Jauh sebelum dia berubah jadi makhluk malam yang nebar teror sana-sini, Kuyang dulunya cuma seorang gadis biasa, namanya Maharati. Ingat ya, sebelum ada monster, ada seorang manusia biasa dengan kisah yang benar-benar memilukan. Awal mula kehidupan Maharati ini tragis banget. Dia lahir di pedalaman hutan gelap Kalimantan, dan parahnya lagi, dia dipercaya udah kena semacam kutukan misterius sejak masih bayi. Dan puncaknya, dia terlahir sama sekali tanpa hidung. Bayangin deh, anomali fisik yang drastis ini langsung bikin dia jadi seorang buangan, bahkan sejak pertama kali dia menghirup udara di dunia. Kondisi fisiknya ini akhirnya memicu rentetan kekejaman dari masyarakat di sekitarnya. Ini nih yang jadi fondasi lahirnya sisi gelap dia. Pertama, dia terus-terusan dihina abis-abisan karena penampilannya. Terus, dia dikucilkan secara total dari komunitasnya. Nasib itu seolah-olah terus mempermainkan dia dengan kejam. Jadi ini bukan sekedar, oh dia lagi apes gitu ya. Enggak, ini tuh benar-benar pengasingan sosial yang luar biasa kejam dari lingkungannya sendiri. Semua tragedi tadi nyiptain satu kontras yang super mengerikan. Di satu sisi, kita ngelihat seorang gadis polos yang penuh luka, baik fisik maupun batin akibat perlakuan buruk orang-orang. Tapi di sisi lain, keputusasaan itu justru ngubahnya jadi makhluk mistis pembawa teror yang melegenda. Perubahan ekstrim ini benar-benar bikin kita mikir ulang sih, gimana rasa sakit hati yang mendalam itu bisa bertransformasi jadi teror yang luar biasa. Kalau kita lihat alur waktunya, kita bisa memetakan sejarah lengkap dari Maharati ini dengan sangat jelas. Di masa kecilnya, dia terlahir tanpa hidung dan menderita karena kutukan. Pas masuk masa remaja, dia dihina, diisolasi, dan dikucilkan habis-habisan sama masyarakat. Sampai akhirnya di masa dewasanya, semua penderitaan itu numpuk, meledak, dan ngubah dia jadi Kuyang yang haus darah. Sejarah lengkap ini benar-benar ngelacak pergerakan tragis dari kepolosan menuju kulminasi supernatural yang sangat amat gelap. Ada satu kutipan dari sumber kita yang menurutku pribadi, ini tuh benar-benar menangkap inti absolut dari pembahasan kita hari ini. Bunyinya gini, kisah ini bukan sekedar cerita horor, tapi juga tentang dendam, keputusasaan, dan keinginan abadi untuk dicintai. Dalam banget kan, tindakan-tindakan mengerikan yang dia lakuin itu bukan semata-mata karena dia emang jahat dari sananya, tapi itu didorong oleh kebutuhan yang super tragis akan cinta dan penerimaan, sesuatu yang nggak pernah dia dapetin seumur hidupnya. Dan menariknya lagi nih, tragedi yang mendalam ini ternyata beresonansi luar biasa kuat di masyarakat modern. Bayangin aja, lebih dari 2,5 juta penayangan di YouTube cuma dalam waktu 6 bulan. Gila kan? Ini ngebuktiin betapa kuatnya daya tarik dari sejarah lengkap asal-usul legenda ini. Ternyata kita semua masih sebegitu terpikatnya sama narasi soal rasa sakit hati dan pembalasan dendam. Media modern sekarang emang punya peran gede banget ya buat ngejaga cerita-cerita kayak gini tetap hidup. Kreator adaptasinya, yaitu Chow Buruk Story, itu pakai animasi sinematik 3D yang keren banget buat melestarikan folklore Nusantara. Pendekatan ini menurutku luar biasa sih. Mereka nggak cuma asal nakut-nakutin, tapi bener-bener bawa cerita daerah Kalimantan ke audiens modern, dengan fokus utama pada kedalaman emosional dari mitos tradisional itu sendiri.
Tapi ingat ya, penting juga buat kita memahami batasan dari proyek ini. Kreatornya sendiri udah ngasih disclaimer yang jelas banget kok. Tujuan mereka itu murni buat hiburan dan pelestarian budaya. Udah, itu aja. Jadi ini sama sekali bukan buat mempromosikan praktik mistis, menyinggung pihak tertentu, atau malah mendukung ilmu hitam. Nggak sama sekali. Kita harus pintar-pintar misahin mana pelestarian cerita rakyat dan mana realita di dunia nyata. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran yang cukup memukul. Horor sejati dari sosok Kuyang itu ternyata bukan cuma soal darah yang dia cari. Kengerian aslinya ada di ironi yang super tragis ini. Dia rela ngelakuin hal-hal mengerikan dan haus darah demi nyari kecantikan abadi dengan satu tujuan, supaya dia akhirnya bisa diterima sama masyarakat yang sejak awal udah ngebuang dia. Lingkaran setan keputusasaan ini bener-bener bikin merinding ya. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian. Setelah kita sama-sama nelusurin sejarah lengkap dari Maharati hari ini, menurut kalian, apakah monster itu emang terlahir begitu aja? Atau jangan-jangan mereka justru diciptakan oleh kekejaman masyarakat itu sendiri? Coba deh kalian renungin sebentar. Karena kadang-kadang, monster yang paling menakutkan dalam sebuah cerita bisa jadi adalah cerminan dari perbuatan kita sendiri. Makasih banget udah ngikutin pembahasan mendalam ini, dan sampai jumpa!